Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman yang sudah serba canggih ini, budaya barat atau asing sudah biasa dilakukan sebagian besar orang. Salah satunya yaitu pergaulan bebas, terutama di kalangan remaja. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi sangat wajar dan tidak dilarang. Padahal dalam agama Islam, hubungan pacaran antara laki-laki dan perempuan sangat dilarang karena bisa menjerumuskan pada perbuatan zina. Faktanya, saat ini sudah banyak gadis yang hamil di luar nikah lantaran terjadi karena kecelakaan. Zina merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai umat Islam tentunya dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Zina itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua golongan. Pertama, zina mukson, yang artinya zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah. Kedua, zina ghair mukson, yang artinya zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukumannya adalah dengan cara dirajam atau dilempar batu hingga mati bagi pelaku zina mukson, dan hukuman dera atau cambuk, serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghair mukson. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali deraan. Dan janganlah belas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian, apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 15. Lantas, bagaimana cara seseorang jika ingin bertobat dari perbuatan zina? Berikut ini amalan penghapus zina. Namun sebelumnya, berikan dukungan kalian pada kami untuk menebar syiar dakwah dengan cara menekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar kalian selalu dapat notifikasi video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke sahabat atau keluarga kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa juga untuk berinteraksi dengan kami atau penonton lainnya melalui kolom komentar. Satu lagi, tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. 1. Menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikan pada jalan yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa, terutama dosa zina, maka seseorang haruslah bertobat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha merupakan taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang beriman, bertobatlah dari dosa-dosa kalian dengan tulus. Mudah-mudahan Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang dialiri sungai-sungai di bawah istana dan pepohonannya."
Pada hari ketika Allah mengangkat derajat Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, cahaya mereka memancar di muka bumi dan di sebelah kanan mereka. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, mereka berkata, "Ya Allah yang mengendalikan segala urusan kami, sempurnakanlah cahaya kami sehingga kami dapat menuju surga, dan ampunilah segala dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. 3. Salat taubat. Salat merupakan salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa. Jika seseorang ingin bertobat atas dosa-dosanya, dapat meminta ampun lewat salat taubat. Salat taubat itu sendiri adalah salat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas salat Isya. Dengan mengerjakan salat taubat dan tentunya tidak meninggalkan salat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam Quran. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. 4. Memperbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu amalan untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Imran ayat 135. 5. Melakukan kebaikan kepada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya, Anda perlu melakukan hal kebaikan pada orang atau makhluk lainnya. Contohnya seperti bersedekah, menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang, seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. 6. Berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. 7. Memperbanyak baca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga dapat menghapus dosa seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapus dosa zina. Seseorang yang melakukan perbuatan zina tersebut wajib bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesungguhan hati, penyesalan yang mendalam serta ikhlas bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan diampuni. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.